Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Helga Makfira dan rekan saya Arum Wardatul Husna. Di sini kita akan belajar bersama mengenai guest handling atau pelayanan tamu. Yuk kita simak bersama-sama. Pertama-tama kita bahas dulu ya mengenai pengertian guest handling. Guest adalah tamu atau pengunjung, sedangkan handling adalah metode atau pelayanan. Pembahasan guest handling ini dibagi menjadi 3. Yang pertama asas pelayanan prima, yang kedua pelayanan tamu, yang ketiga handling the telephone. Yang pertama adalah asas pelayanan prima. Excellent service atau pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang diberikan di mana pelayan tersebut melampaui kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan. Untuk bisa memberikan excellent service, maka perusahaan tersebut harus memiliki SDM yang handal, yang memiliki jiwa pelayanan, dan memahami konsep pelayanan prima. Selanjutnya adalah konsep dasar pelayanan prima. Yang pertama adalah attitude. Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan. Sikap merupakan penilaian terdepan dalam penerapan excellent service. Contohnya adalah sikap ramah, penuh perhatian, dan juga membuat nyaman bagi konsumen. Yang kedua adalah attention. Taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih dan yang ingin ditanyakan oleh konsumen. Contohnya adalah mengucapkan salam dan bertanya, "Ada yang bisa kami bantu?" Yang ketiga adalah action. Action merupakan berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya adalah mencatat pesanan konsumen, melakukan pengiriman dengan rapi dan tepat waktu, dan juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada konsumen. Yang keempat adalah ability. Pelayan konsumen harus memiliki kemampuan atau ability. Contohnya adalah komunikasi, kemampuan menjual, manajemen kecemasan, penggunaan teknologi seperti Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir. Yang kelima adalah appearance. Appearance atau penampilan bukan hanya penampilan luar, namun penampilan non-fisik, misalnya saja kewarasan dan gaya bicara. Contohnya, jika bergerak di bidang pelayanan, maka usahakan menggunakan penampilan yang rapi menggunakan setelan. Berbeda dengan pelayanan jasa, teknis, di mana harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat. Yang keenam adalah accountability. Konsep dari excellent service lainnya adalah tanggung jawab. Yang ketujuh adalah affirmation. Sebagai pelayan konsumen harus memiliki sikap afirmatif. Artinya, sebagai pelayan harus membuat diri berpikir positif dan menegaskan diri pada hal-hal yang positif. Contohnya adalah fokus dan rileks dalam menghadapi konsumen. Yang kedelapan, simpati. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Simpati sendiri adalah sikap bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh saja, ketika dalam melakukan pelayanan konsumen di bidang jasa pembuatan KTP dan menemui ibu-ibu yang sedang hamil, jika Anda memiliki simpati, maka pembuatan KTP pun dapat menyesuaikan dengan tingkat prioritas dan dilakukan dengan cepat. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan pelayanan prima. Yang pertama, memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas. Yang ketiga, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Yang keempat, mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Yang kelima, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Bagian kedua adalah pelayanan tamu. Prinsip-prinsip dalam menerima tamu dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama adalah prinsip umum. Perhatikan prioritas tamu yang datang ke kantor dan perlu dipertimbangkan apabila tamu sudah memiliki janji, usahakan untuk menempati waktu. Yang kedua adalah prinsip khusus. Meliputi penanganan ruang tamu, di mana A. Ruangan harus nyaman, bersih, dan rapi. B. Lengkapan ruangan tamu dengan perlengkapan seperti buku tamu, kartu pengenal tamu, majalah atau koran, brosur atau katalog perusahaan. Selanjutnya adalah prosedur penerimaan tamu di perusahaan. Prosedur pertama, memberikan salam pada tamu. Prosedur kedua, meminta tamu mengisi buku tamu. Prosedur ketiga,
mempersilahkan tamu untuk duduk di ruang yang telah disediakan. Prosedur keempat, menghubungi pimpinan yang akan ditemui. Prosedur kelima, mempertemukan tamu kepada pimpinan. Prosedur keenam, mengantarkan tamu. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Arum Wardatul Husna. Saya Arum Wardatul Husna Ashokia akan meneruskan materi dari Helga Maghfirah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai handling telepon. Telepon adalah jendela perusahaan. Meski berbagai bentuk teknologi komunikasi telah berkembang pesat, telepon masih merupakan cara berhubung yang utama dari perusahaan dengan pelanggan. Telepon menjadi jendela perusahaan yang terbuka lebar di mana pelanggan dapat dengan mudah melihat dan memberikan penilaian atas diri kita. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menerima telepon dan ketika akan menelpon. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika menelpon adalah pada waktu bel telepon berdering, maka segera angkatlah gagang telepon dengan tangan kiri dan tangan kanan meraih alat tulis. Persiapan barangkali ada pesan atau hal yang harus ditulis. Selanjutnya, menjawab telepon secara cepat, singkat, jelas, dan hormat dengan terlebih dahulu memberi ucapan salam hormat. Serta berikan identifikasi, menyebutkan nama kantor atau nomor telepon di mana seseorang sedang berada. Memberikan keterangan dengan jelas dan sopan apabila penelpon salah sambung, penelpon ingin bicara dengan orang yang sedang tidak ada di tempat. Hendaknya kita segera dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penelpon. Apabila penelpon tidak menyebutkan nama atau kantornya, maka kita dapat mengajukan pertanyaan dengan cara, "Maaf, saya bicara dengan siapa?" atau "Bolehkah saya mengetahui nama Bapak atau Ibu?" Apabila pimpinan tidak ada di tempat, maka kita terpaksa harus mengatakan bahwa pimpinan memang tidak ada di tempat. Untuk menghindari perkiraan yang negatif bagi penelpon yang dapat menimbulkan kesan tidak baik, maka sebelum menyatakan bahwa pimpinan sibuk atau tidak ada di tempat, maka sebaiknya kita dapat mengatakan, "Maaf Pak, Bu, apakah Bapak atau Ibu dapat menunggu sebentar? Saya akan melihat Bapak pimpinan terlebih dahulu." Selanjutnya, seorang pegawai wajib membantu pimpinan dengan menerima pesan atau permintaan melalui telepon dan mencoba menanganinya tanpa mengganggu dan menunggu pimpinan. Dan yang terakhir, bila telepon terputus, maka hendaknya letakkan gagang telepon. Selanjutnya, persiapan yang perlu dilakukan ketika menelpon. Yang pertama, memahami terlebih dahulu masalah apa yang akan disampaikan dan dijelaskan dalam telepon. Yang kedua, bila perlu menghafalkan atau mencatat nomor telepon pada secari kertas untuk menghindari terjadinya salah sambung serta dapat menghemat waktu. Siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat bila perlu. Bila sudah ada yang menerima telepon, sebut identitas kita, baru bicara yang lainnya. Bila terjadi salah sambung, maka harus menyatakan permintaan maaf. Dan yang terakhir, bila nomor tidak ada atau kurang jelas, maka diusahakan untuk minta bantuan operator. Sikap kesantunan yang harus dimiliki ketika menelpon. Yang pertama, selalu ramah, langsung, dan berbicara dengan jelas. Jangan makan atau minum saat melakukan percakapan. Usahakan agar tidak terdengar suara latar yang mengganggu. Jangan bersikap terlalu akrab, dan yang terakhir, jangan berteriak atau berbincang dengan orang lain saat bertelepon. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga dari penjelasan ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.